رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس Hijriah lingkungan Meganan, Kelurahan Bodi Wilayah, Kecamatan Turikade. Kami ajak kepada hadirin, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri dan akan melaksanakan salat Jumat pertama di Masjid Megasari. Semoga niat kita dalam pelaksanaan salat Jumat ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan taslim mari kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita jadikan tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang berbahagia dan kepada seluruh jamaah Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'mahu wa yukafil mazida ya rabbana lakal hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa azaddaka wa akun minas solihin ila akhiril ayat. Hadirin sidang jemaah salat Jumat yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tempat ini insyaallah semoga menjadi rahmat bagi kita semua. Kita tentu berterima kasih kepada Allah atas nikmat dan kesehatan yang Allah titipkan untuk kita kada ada masa dan waktunya. Nikmat, kesempatan dan kesehatan itu Allah akan ambil.
Maka panggilan Allah di hari Jumat untuk kita melaksanakan salat Jumat. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Datanglah di tempat ini, di tempat di masjid Allah untuk bertafakur. Fas'au ila zikrillah, duduk sejenak memikirkan dan merenungkan muhasabah diri ini. Waktu yang cepat berlalu, tidak pernah bisa kita mampu untuk menundanya. Ramadan yang lalu telah berlalu, tapi hari ini kita akan menyongsong Ramadan yang tinggal menunggu waktu yang sangat singkat. Apala yatafakkarun, maka hanya orang yang berpikirlah yang tahu makna dengan semua itu. Perjalanan singkat di dunia ini hanya manusia yang cerdas yang bisa memikirkan bahwa kesempatan itu tidak datang dua kali. Maka termasuk kesempatan itu tidak datang dua kali. Inilah yang menginspirasi. Alhamdulillah masjid ini kita gunakan sebagai sarana beribadah. Tentu Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifuhu. Tidaklah apa yang engkau keluarkan di jalanku wahai hambaku, engkau gunakan harta yang saya titipkan untukmu untuk membangun masjid, di mana orang akan datang sujud di hadapanku, di mana hambaku akan datang bertafakur di hadapanku, di mana akan datang hambaku meneteskan air mata menyesali dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Akan datang hambaku sujud di tempat itu untuk merenungkan persiapan apa yang akan dibawa menuju Allah. Pahala akan datang kepadamu wahai hambaku, dari rezeki engkau keluarkan, engkau sebagian impakkan di jalanku. Bahwa yukhlifuhu, maka jangan engkau ragu wahai hambaku, pasti saya akan ganti rezeki yang engkau keluarkan untuk membangun masjidku. Nasihat bagi kita semua. Pernahkah kita memikirkan bekal yang terbaik ini menuju alam kubur kita? Harta yang Allah titipkan jangan sampai kita habiskan hanya untuk persoalan yang tidak mendatangkan kebaikan. Membangun masjid itu adalah sebagian dari rahmat Allah yang akan mendatangkan pahala yang tidak akan pernah berhenti mengalir pada saat nanti semua keluarga telah meninggalkan kuburan kita. Yatba'ul mayyitu salasa, engkau akan diantar kelak pada saat sudah terbungkus dengan kain kafan. 3 pengantar kita nanti. Yatba'ul mayyitu ahluhu, akan diantar oleh keluarga. Tapi sayang, sungguh sayang, istri hanya menangis. Dan setelah kita nanti dikubur, mereka akan pulang meninggalkan kita semua. Yatba'ul mayyitu maluhu, engkau akan diantar oleh hartamu. Tapi alangkah sayang, sungguh sayang, mobil mewah yang sudah kita beli, itu bukan tumpangan terakhir kita. Karena tumpangan terakhir hanyalah mobil ambulans yang telah disiapkan oleh istri dan anak-anak kita. Mana harta yang sudah dikumpul? Mana harta yang sudah ditabung? Mana uang yang sudah berlimpah-limpah Allah titipkan? Seandainya dulu pada saat hidup harta itu kita gunakan di jalan Allah, maka tidak ada tangisan yang akan menyedihkan di atas tangisan penyesalan orang kaya tapi tidak pernah mau menyumbangkan hartanya di jalan Allah. Yatba'ul mayyitu amaluhu, engkau akan diantar oleh amal ibadahmu. Payarji isnani, akan pulang 2, akan pulang istri, anak, semua tidak ada yang mau menemani. Akan pulang harta, akan ditinggalkan semua itu, melainkan harta yang sudah dititipkan di jalan Allah, itulah yang akan meninggalkan dunia ini dan akan bersama dengan kita di alam kubur. Amal ibadah. Hari ini adalah hari Jumat yang pertama kita duduk bertafakur di hadapan Allah di masjid yang megah ini. Semoga dengan sujud kita di hadapan Allah akan mendatangkan kebaikan kepada negeri kita. Akan membuka hati ini untuk senantiasa menginfakkan harta di jalan Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Maka Allah sampaikan, infakkan hartamu sebagian di jalan Allah sebelum harta itu menjadi penyesalan yang tidak berguna bagi kita.
Kapan harta menjadi penyesalan dan tidak berguna bagi kita? Pada saat zakratul maut tiba, engkau menangis, engkau menyesal. Tapi harta hanya tersenyum dan tertawa. Wahai hamba Allah yang tertipu dengan dunia, harta ini engkau tidak akan bawa ke kuburanmu. Seandainya dulu engkau sebagian harta yang Allah titipkan, engkau infakkan di jalan Allah, itulah yang akan menemanimu. Tapi wahai hamba Allah yang lupa tentang kematian, hartamu akan meninggalkanmu dan sebentar akan dibagi oleh keluargamu. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, maka mereka pun menyesal lalu berkata, ya Allah, tunda ya Allah, tunda ya Allah, tunda ya Allah kematian ini. Pertanyaannya, mengapa mereka mau menunda dan minta supaya Allah menunda kematian? Kematian itu diminta ditunda. Kalaulah dia adalah orang kaya, tidak pernah menginfakkan hartanya di jalan Allah, sekalipun ia sudah infakkan tapi hanya 0,009%, maka pada saat itu dia akan meraung menangis, ya Allah tunda kematianku ya Allah, banyak harta yang engkau titipkan tapi tak sanggup saya membangun masjidmu ya Allah, tak sempat saya membangun rumah ibadahmu ya Allah, tunda kematianku ya Allah. Malaikat pun hanya tersenyum dan berkata, alangkah kasihannya wahai ahli dunia, engkau tertipu mengumpulkan harta, sebentar lagi harta itu akan dibagi oleh keluargamu. Pergilah, pergilah ke alian lahatmu, di tempat itu engkau tidak ditemani siapapun. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, tunda kematianku ya Allah, tunda kematianku ya Allah. Penyesalan itu akan tiba, tapi apa maknanya penyesalan pada saat sakratul maut tiba? Maka mengajak kepada seluruh jemaah yang hadir, sekali lagi mengingatkan kepada diri kita semua, apa bekal terbaik yang akan dibawa menuju lial lahat. Tempat ini adalah bekal terbaik. Membana masjid Allah, siapa yang membangun masjid Allah, banallahu lahu baital jannah, maka Allah pun akan membangunkan istana bagi engkau yang membangun masjidku di surga. Ya Allah, subhanallah, ya Allah, alangkah mulianya hambamu yang engkau titipkan harta yang banyak tapi tidak lupa dengan agamamu. Karena begitu banyak hambamu ya Allah yang engkau titipkan banyak harta tapi tak mampu mengeluarkan uangnya di jalanmu ya Allah. Jangankan membangun masjid ya Allah, mengeluarkan sebagian rezekinya pun untuk masjidmu amat berat ya Allah. Isma syi'tah, isma syi'tah, isma syi'tah, kata Jibril kepada Nabi. Silakan bebas melakukan apa saja dengan harta yang Allah titipkan. Silakan mau bangun masjid silakan, tidak mau bangun masjid pun tidak ada masalah. Dengan harta yang Allah titipkan untuk kita, mau diinfakkan di jalan Allah silakan, tidak mau diinfakkan di jalan Allah pun tidak ada masalah. Tidak ada ruginya Allah. Fa innaka mayyitun, tapi ingat, kita semua pasti akan meninggalkan dunia. Dunia akan pergi meninggalkan kita. Dunia akan pergi menjauh seiring dengan usia yang semakin tua. Sadarkah kita hari ini bahwa kita semakin dekat dengan lial lahat? Usia umur kita bertambah, itu bukan berarti semakin jauh dari kuburan. Sadarkah kita hari ini rambut sudah putih, itu berarti kain kafan warna putih sebentar lagi akan dililitkan di tubuh kita. Sadarkah tubuh kita pun sudah sakit-sakitan? Itu pertanda bahwa memang sebentar lagi tubuh ini akan diangkat oleh keluarga menuju lial lahat. Apala yatafakkarun, maka hanya orang yang berpikirlah yang tahu apa makna semua ini. Tapi bagi orang yang terlena, tidak pernah mengerti apa maksud dan tujuannya, maka cukuplah menjadi renungan pada Jumat kali ini untuk kita semua apa yang dibanggakan di hadapan Allah. Ibadah mau dibandingkan di hadapan Allah, ibadah kita pun amat sangat sedikit. Bandingkan dengan ibadahnya Nabi. Malam ia gunakan untuk menangis, mohon ampun serta sujud di hadapan Allah. Bandingkan dengan ibadah yang pas-pas yang kita sudah lakukan. Zikirkah yang kita ingin banggakan di hadapan Allah, sementara hati kita lebih banyak menyebut harta di dunia, menghitung rupiah yang tidak pernah henti. Pantaskah kita masuk surga? Hati kita lah yang menjawab pantas atau tidak. Rezeki yang begitu banyak Allah titipkan, bayangkan berapa persen yang sudah digunakan untuk jalan Allah dibandingkan kebutuhan mewah yang kita gunakan hari-hari. Pantaskah kita memang dirindukan oleh Allah?
Dan pantaskah kita dibukakan pintu surga? Kalaulah nikmat Allah yang begitu besar, kita sendiri mampu jawab bahwa tidak sebesar itu apa yang saya lakukan. Maka kembali dari salat Jumat ini kita merenung bersama apa bekal terbaik yang sudah dibiarkan. Yang punya masjid ini alhamdulillah atas izin Allah, Allah berikan nikmat dengan niat yang ikhlas membangun masjid ini. Maka inilah pahala yang tidak akan pernah berhenti mengalir untuk yang punya masjid dengan keluarga yang membangun. Setiap kali ada orang yang singgah salat Jumat, salat asar, salat maghrib, isya, subuh, mengalir pahala untuknya. Bukan hanya di dunia, lebih-lebih nanti di alam kuburnya. Itulah manusia yang paling beruntung, dititipi harta, tapi tidak lupa bekal yang terbaik yang akan dibawa menuju ke liang lahat kuburannya. Semoga pun kita mendapatkan hikmah, dan insya Allah kita pun punya semangat. Paling tidak, kalaupun tidak mampu membangun masjid, semoga insya Allah bisa lebih awal datang di masjid untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi wa zikril azim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah, innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat wa ya kadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'iz qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi lakum la'allakum tashkurun. Summa aqimus salat.